Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala biladana Indonesia daulatan ghaniyatan wa mustaqillah fihi syu'ubun wa thaqafatun mukhtalifah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a risalatah, amma ba'd. Hadirin penonton Dai Milenial Online dimanapun Anda berada, peran penguasa upaya memberantas kemiskinan melalui zakat. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 103. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim. Inna salataka sakanul lahum. Wallahu sami'un alim. Ambillah zakat dari sebahagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Istimbatnya hadirin, ayat ini merupakan pijakan awal komando Allah kepada para pemimpin untuk mengambil zakat. Timbul pertanyaan, bagaimanakah peran penguasa terhadap hal tersebut? Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi dalam karya monumentalnya Fiqhuz Zakah jilid 2 halaman 747 menyatakan bahwa kewajiban zakat bukanlah kewajiban yang bersifat individual, sehingga siapa yang kuat iman dan mengharap pahala akhirat akan menunaikannya, sementara yang lemah iman dan bakhil tidak menunaikannya. Sekali-kali tidak demikian hadirin. Kewajiban zakat yang bersifat manajerial menjadi tugas penguasa atau yang ditunjukkan oleh penguasa untuk melakukan pendistribusian dan pengelolaannya secara profesional dan proporsional. Dapat kita pahami hadirin, peran penguasa dalam upaya untuk meningkatkan kuantitas zakat per tahunnya memiliki peran yang sangat signifikan. Dalam kitab Al-Awsat dan As-Saghir, Imam At-Tabrani meriwayatkan dari Ali radhiyallahu an bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan zakat pada harta orang-orang kaya dari kaum muslimin sejumlah yang dapat memberikan jaminan kepada orang miskin di kalangan mereka. Fakir miskin tidak akan menderita kelaparan dan kesulitan sandang pangan, melainkan disebabkan perbuatan golongan orang kaya. Ingatlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengadil mereka secara tegas dan menyiksa mereka dengan azab yang sangat pedih akibat perbuatannya itu. Hadis riwayat Tabrani. Maka jika zakat sudah terrealisasi, alhasil dapat didistribusikan sesuai dengan porsinya, dan ujungnya mewujudkan keberkahan dan kesejahteraan bagi setiap masyarakatnya. Sebagai kesimpulan, zakat adalah kewajiban syariat yang harus ditunaikan. Dengan zakat, harta dan jiwa akan bersih dan suci. Kehidupan akan tenang dan harmonis, persoalan kemiskinan akan tertangani. Amin amin ya rabbal alamin. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.